Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dari SD Negeri Kauman. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal mid semester 1 untuk tema 1 tahun 2020. Kali ini kita akan bersama teman kalian yang bernama, siapa namanya? Kak Sakina. Baik, kita mulai saja. Tetapi sebelum kita mulai, baiknya anak-anak yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa klik tombol like karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Jadi silahkan subscribe karena nanti anak-anak akan selalu mendapatkan video dari saya. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, soal yang berikutnya. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah A. Mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. C. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. D. Berbudi luhur, saling membantu, dan bergotong royong. Jawaban yang benar adalah A. Kak Sakina menjawab A. Kita lihat jawabannya. Nomor 2. Rusaknya hutan bakau dapat menyebabkan rusaknya ekosistem pantai, menyebabkan abrasi dan hilangnya habitat beberapa satwa. Upaya yang kita lakukan untuk menyelamatkan hutan bakau adalah A. Alih fungsi hutan bakau menjadi tempat pariwisata. B. Melarang nelayan menangkap ikan di sekitar hutan bakau. C. Memberikan edukasi pentingnya pelestarian hutan bakau. D. Kita serahkan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Jawabannya adalah C. Memberikan edukasi pentingnya pelestarian hutan bakau. Ya, kita lihat jawabannya. Soal berikutnya. Gambar lambang sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin. D. Pohon beringin. Kita lihat jawabannya. Nah, nomor berikutnya. Berikut ini bukan cara mensyukuri nikmat yang telah diciptakan Tuhan berupa tumbuhan. Jawabnya adalah titik-titik. Yang bukan cara mensyukuri. A. Memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan. B. Melakukan reboisasi lingkungan. C. Mengganti lahan hijau dengan bangunan. D. Merawat dan melestarikan tumbuhan. Yang bukan cara mensyukuri. C. Mengganti lahan hijau dengan bangunan. Kita lihat jawabannya. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan upaya menjaga kelestarian hewan langka adalah titik-titik. A. Menggalakkan penggunaan pukat harimau. B. Mengganti penggunaan bahan dari hewan dengan bahan sintetis. C. Membudidayakan hewan langka untuk diperjualbelikan. D. Membatasi perburuan hewan langka dengan senjata otomatis. B. Mengganti penggunaan bahan dari hewan dengan bahan sintetis. Dan kemudian soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada gambar di atas adalah A. Tercapainya masyarakat adil dan makmur. B. Tidak berlaku diskriminatif terhadap golongan tertentu. C. Musyawarah untuk mencapai mufakat. D. Memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. C. Ini gambarnya orang bermusyawarah. Kita lihat jawabannya. Berikutnya. Tujuan kita melestarikan hewan dan tumbuhan adalah A.
menambah pendapatan devisa negara. B. Menciptakan lingkungan yang aman. C. Menciptakan lapangan pekerjaan. D. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Tujuan melestarikan hewan dan tumbuhan. B. Menciptakan lingkungan yang aman. Berikutnya, sikap yang menunjukkan ikut melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar rumah adalah A. Membiasakan diri membuang sampah di tempat sampah. B. Menangkap burung berkicau untuk hiburan. C. Mendirikan bangunan di lahan hijau. D. Mengikuti kompetisi ayam aduan. Sikap yang ikut melestarikan hewan adalah titik. A. Membiasakan diri membuang sampah di tempat sampah. Kita lihat jawabannya. Benar. Berikutnya, perhatikan teks berikut. Tanaman ganggang. Ganggang adalah salah satu tanaman primitif. Beberapa ganggang terdiri dari satu sel. Sel tanaman ganggang berbentuk panjang. Sel tanaman ganggang juga memiliki benang mirip manik-manik. Semua ganggang mempunyai klorofil. Klorofil berguna untuk menyerap sinar. Pertanyaannya, informasi yang terdapat pada bacaan di atas termasuk jenis laporan titik. A. Analitis. B. Pengamatan. C. Investigasi. D. Rekomendasi. C. Investigasi. Jawabannya C. Hal berikutnya, tanaman ganggang mengandung berbagai jenis warna pigmen. Ganggang hijau hidup pada sampah dan kolam yang tenang. Ganggang coklat mempunyai batang sangat tebal. Ganggang tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuat tali. Sementara itu, ganggang merah merupakan tanaman laut yang sangat menarik. Ganggang tersebut dapat membuat air laut berwarna merah. Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas adalah titik-titik. A. Ganggang memiliki warna Pigmen. Pigmen itu artinya zat warna. Jadi ide pokok itu kadang ada di depan, kadang ada di belakang. Di awal, kadang di akhir. Kalau di awal namanya paragraf deduktif. Jadi ini pada awal. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Pada umumnya, ganggang berkembang biak melalui pembelahan sel. Selain pembelahan sel, ada juga yang berkembang biak dengan fragmentasi dan pembentukan spora khusus. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan jalan memutuskan salah satu bagian tubuh ganggang dan membentuk fragmen-fragmen baru. Kalimat berikut yang sesuai dengan paragraf di atas. A. Ganggang kecuali A. Ganggang hijau berkembang biak dengan cara penyerbukan. B. Ganggang biru termasuk tumbuhan generatif. C. Ganggang merupakan tanaman pengganggu. D. Ganggang hanya dapat hidup di air kecuali. Ganggang hijau berkembang biak dengan cara penyerbukan. Adalah yang C. Ganggang merupakan tanaman pengganggu. Ganggang itu adalah tanaman yang bermanfaat. Nomor berikutnya. Ganggang merupakan salah satu jenis tanaman primitif. Beberapa ganggang terdiri dari satu sel. Sel tanaman ganggang berbentuk panjang. Sel tanaman ganggang juga memiliki benang mirip manik-manik. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama di atas adalah A. Bagaimana ganggang dapat bertahan hidup? B. Mengapa sel tanaman ganggang berbentuk panjang? C. Kapan sel tanaman ganggang mulai berkembang biak? D. Bagaimana sel tanaman ganggang? D. Bagaimana sel tanaman ganggang
berbentuk panjang. Berikutnya, penyajian karangan berbentuk ringkas disebut titik. A. Ringkasan. B. Ide pokok. C. Hal penting. D. Kesimpulan. Penyajian karangan yang bentuknya singkat. Ringkasan. A. Laporan teks investigasi adalah laporan yang dibuat berdasarkan pada titik-titik. A. Hasil rekayasa. B. Penelitian dan pengamatan. C. Imajinasi penulis. D. Peristiwa yang tidak nyata. Laporan investigasi, laporan berdasarkan titik-titik. B. Penelitian dan pengamatan. Berikut ini adalah ciri-ciri teks laporan investigasi kecuali. A. Berdasarkan fakta. B. Bersifat objektif. C. Imajinatif. D. Disajikan secara menarik. Kecuali. C. Imajinatif. Imajinasi itu khayalan, ya. Berikutnya, isi teks laporan yang memuat gambaran umum. Jadi gambaran umum dan tujuan investigasi adalah pada bagian titik-titik. A. Pendahuluan. B. Kesimpulan. C. Hasil pengamatan. D. Data-data atau informasi. A. Pendahuluan. Pendahuluan. Manusia juga memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin. Titik-titik dapat menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Kata gabung yang tepat agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang baik. Karena. Berikutnya, ide pokok suatu paragraf disebut juga titik-titik. Nama lain ide pokok. Nama lain ide pokok. Pokok pikiran. Bisa gagasan utama, bisa gagasan pokok, bisa peta pikiran. Berikutnya, cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah titik. A. Akar. B. Tunas. C. Cangkok. D. Daun. Vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia. Berarti jawabannya adalah C. Cangkok. gambar bagian bunga. Alat kelamin jantan pada bunga ditunjukkan pada nomor titik-titik. Alat kelamin jantan itu namanya putih. Benang sari. Jadi ditunjukkan nomor 2. Nomor 2. Ini putih, nomor 2 ini benang sari, nomor 3 ini mahkota, kemudian nomor 4 ini bakal biji. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar Itu jamur. ini, Pohon pisang. yang ini Pohon jagung. jagung. Secara urut tumbuhan di atas berkembang biak dengan cara titik-titik. A. Tunas stek biji. B. Spora stek tunas. C. Spora tunas biji. D. Kultur jaringan tunas biji. C. Spora tunas biji. Jadi jadi jamur itu dengan spora, kemudian pisang dengan tunas, jagung dengan biji. Berikutnya, kelompok tumbuhan berikut ini berkembang biak dengan umbi lapis. Yang berkembang biak dengan umbi lapis. A. Bawang putih, bunga dahlia, bunga lili. B. Bunga bakung, bawang merah, bunga lili. C. Bunga terate, bawang bombay, dan selada air. D. Bunga tulip, bunga dahlia, dan selada air. B. Bunga katumbang, bawang merah, dan bunga lili. Ya,
Umbi lapis itu bunga bakung, bawang merah, bunga lili, kemudian bawang putih. Itu dengan umbi lapis. Berikutnya, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. Daun, B. Tunas, C. Akar, D. Biji. Biji. Kemudian yang berikutnya, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak berpori-pori, bersisik dan memiliki rahim. B. Menyusui anaknya, bersisik dan memiliki kelenjar susu. C. Memiliki kelenjar susu, berpori-pori atau tubuhnya berambut dan memiliki rahim. D. Bersisik, berpori-pori dan memiliki cangkang. Jawaban yang benar adalah titik-titik. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. C. Memiliki kelenjar susu, berpori-pori dan memiliki rahim. Jadi hewan yang melahirkan itu ciri-cirinya adalah memiliki kelenjar susu, tubuhnya berpori-pori, kemudian tubuhnya ditumbuhi rambut, memiliki rahim, dan pada umumnya adalah hewan mamalia. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar. Ini adalah gambar proses mencangkok. Perhatikan nomor 1 ini menyirami hasil cangkokan. Kemudian nomor 2 ini menghilangkan kulit batang. Kemudian nomor 3 ini menali, ya, menali bagian yang akan yang dicangkok. Kemudian yang keempat ini memberikan tanah dan memberikan plastik pembungkusnya. Urutan yang benar cara mencangkok. B. 2, 4, 3, dan 1. Jadi urutannya yang pertama silakan ini dihilangkan kulitnya dan kambiumnya, kemudian diberikan tanah yang subur, kemudian diberikan sabut ataupun plastik, kemudian setelah itu ditali pada kedua bagian ujungnya. Setelah jadi, kemudian yang terakhir kita sirami agar tumbuh akarnya. Berikutnya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. A. Anjing, B. Kucing, C. Gajah, D. Burung dara. Burung dara. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak disebut juga perkembangbiakan titik-titik. A. Ovovivipar, B. Vivipar, C. Ovipar, D. Spora. A. Ovovivipar. Berikutnya, yang menyimpan telurnya di dalam mulut adalah ikan mujair. Ikan mujair. Berikutnya, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Gambar berikut ini, cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara titik-titik. D. Setek. Bagian tumbuhan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Bunga dan biji. Berikutnya, nah ini adalah gambar penyerbukan. Ini serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri dinamakan penyerbukan titik-titik. Sendiri. Atau autogami. Berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik dari bunga lain yang berbeda tetapi masih satu tanaman. Jadi serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman. Disebut penyerbukan titik-titik. Tetangga. Autogami.
Berikutnya, perhatikan gambar. Jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari tanaman lain yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Jadi serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Penyerbukan titik-titik. Sila. Poligami. Berikutnya, jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis tapi cuma beda varietas, disebut penyerbukan titik. Ini varietasnya yang berbeda tapi jenisnya sama. Blasteran. Ya. Berikutnya, perhatikan gambar. Ini adalah gambar kentang. Kentang berkembang biak dengan titik-titik. Kentang berkembang biak dengan titik-titik. Umbi batang. Berikutnya, nah ini gambar bawang merah berkembang biak dengan titik-titik. Bawang merah berkembang biak dengan titik-titik. Umbi lapis. Berikutnya, wortel. Wortel berkembang biak dengan titik-titik. Umbi akar. Berikutnya, tanaman jahe berkembang biak dengan titik-titik. Apakah akar tinggal, apakah umbi lapis, apakah umbi akar, apakah umbi batang? Akar tinggal. Berikutnya, perhatikan gambarnya adalah gambar tumbuhan stroberi. Stroberi berkembang biak dengan titik-titik. Tolan. Berikutnya, pisang berkembang biak dengan titik-titik. Berikutnya, tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan titik-titik. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Cacar bebek. Berikutnya, perhatikan gambar cara berkembang biak dengan cara titik-titik. Mencangkok. Berikutnya, perhatikan gambar ini menempelkan mata tunas. Perkembangbiakan dengan cara menempelkan mata tunas disebut titik-titik. Apakah ovulasi, apakah mencangkok, apakah mengenten, apakah sambung pucuk? Ovulasi. Apa? Ovulasi. Ovulasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini menyambungkan batang atas dengan batang bagian bawah. Cara perkembangbiakan di atas namanya titik-titik. Menyambung. Atau mengenten. Berikutnya, perhatikan gambar. Pada gambar perkembangbiakan dengan cara titik-titik. Setek. Berikutnya, perhatikan ini bagian batang ini dirundukkan ke dalam tanah. Kemudian setelah ini nanti keluar akarnya, ini bisa dipotong kemudian bisa ditanam pada media lain. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan pada gambar di atas disebut dengan cara titik-titik.
Apakah merunduk, apakah stek batang, apakah mencangkok, apakah okulasi? Merunduk. Kemudian perhatikan berikut. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangan vegetatif pada hewan itu adalah perkembangbiakan secara tak kawin, artinya tidak didahului dengan pembuahan. Ini terjadi dengan cara membelah diri, kemudian bertunas, fragmentasi, kemudian ada sporulasi, kemudian ada paidogenesis. Nah, membelah diri ini terjadi pada amuba dan paramecium, kemudian bertunas ini terjadi pada hidra. Kemudian fragmentasi atau pemotongan tubuh ini terjadi pada cacing planaria. Kemudian perkembangbiakan secara generatif, artinya perkembangbiakan secara kawin, artinya didahului dengan sebuah pembuahan. Ini ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini seperti ini, gambar seperti ini, gambar burung, kemudian ini gambar monyet, ya. Kemudian yang ini gambar apa ini? Ini dengan vivipar. Ini gambar salamander. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar. Pada gambar-gambar ini berkembang biak dengan cara titik-titik. Vivipar. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar. Ini ada angsa, ada ikan, ada burung dara, ada kupu-kupu, ada penyu, ada katak. Berkembang biak dengan cara titik-titik. Kemudian berikutnya, jamur, lumut, paku adalah tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan titik-titik. Jamur tadi dengan Spora. Kegiatan menanam kembali hutan gundul disebut titik-titik. Reboisasi. Berikutnya, tujuan dibentuknya ASEAN adalah titik-titik. A. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. B. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional. C. Menjalin kerjasama ekonomi dan negara-negara maju. D. Mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa di dunia. B. Peta negara berikut. Ini adalah gambar peta Brunei. Hasil utama dari Brunei Darussalam adalah dari sektor titik-titik. A. Pertanian pertambangan. B. Perkebunan pariwisata. C. Industri perdagangan. D. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas. D. Perhatikan berikut ini. Negara di Asia Tenggara yang penduduk aslinya suku Melayu adalah A. Indonesia, Malaysia, Brunei. B. Singapura, Thailand, Timor Leste. C. Filipina, Kamboja, Malaysia. D. Laos, Vietnam, Indonesia. A. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Ya. Ini adalah lambang bendera negara Lagu kebangsaan dan mata uang negara pada lambang bendera tersebut adalah A. Majulah Singapura dan dolar. B. Lupang Hinirang dan peso. C. Pleng Catai dan bat. D. Negaraku dan ringgit. D. Lupang Hinirang dan peso. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah lambang negara titik-titik. Ini lambang negara lambang negara Kamboja. Ibu kotanya adalah titik-titik. A. Kuala Lumpur. B. Phnom Penh. C. Vientiane. D. Hanoi. B. Phnom Penh. Hal berikutnya, ini adalah lambang organisasi ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967.
Didirikan di kota titik-titik. Apakah A. Bandung, B. Thailand, C. Bangkok, D. Manila? Bangkok. Nah, ini sama seperti tadi, ini gambar Brunei, ini dari sektor pertambangan. Kemudian yang berikutnya, merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Wilayahnya terdiri dari 2 bagian. Negaraku adalah lagu kebangsaannya. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bentuk pemerintahan negara tersebut adalah titik-titik. Ini penghasil timah terbesar, wilayahnya adalah 2 bagian. Negaraku lagu kebangsaannya. Ini kata kuncinya adalah Ipin Upin. Berarti bentuk negaranya adalah titik-titik. A. Kerajaan. Penduduk asli negara Filipina dan Kamboja. Kalau dari Filipina itu adalah suku Mestiyu. Kemudian dari Kamboja itu suku Khmer. Jadi jawabannya adalah yang perhatikan tabel. Mata uangnya adalah peso, bahasanya Tagalog, kepala negaranya presiden, agamanya adalah Katolik. Pernyataan tersebut adalah menunjukkan negara titik-titik yang mata uangnya peso. Filipina. Nah, ini perhatikan, ini adalah negara-negara di ASEAN, ya. Ini ada Malaysia. Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Kemudian yang ini adalah Vietnam. Vietnam itu ibu kotanya adalah Hanoi. Kemudian yang ini ada Kamboja. Kamboja itu ibu kotanya adalah Phnom Penh. Kemudian yang ini ada Burma. Ya, Burma itu ibu kotanya Naypyidaw. Kemudian yang ini ada Laos. Laos itu ibu kotanya Vientiane. Ya, kemudian yang ini Timor Leste, ibu kotanya adalah Dili. Kemudian yang berikutnya ini ada Thailand. Thailand adalah ibu kotanya adalah Bangkok. Kemudian ini Singapura. Singapura adalah ibu kotanya juga Singapura. Kemudian yang ini Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Kemudian yang ini Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Kemudian yang ini adalah Indonesia, negara kita, ibu kotanya adalah Jakarta. Ya, perkebunan teh dan kopi pada umumnya terdapat di dataran tinggi. Pada umumnya kita rasakan di daerah titik-titik. Udara yang bersih dan segar kita rasakan di daerah titik-titik. Kemudian yang berikutnya, hutan digunakan untuk melindungi hewan langka. Hutan yang khusus untuk melindungi hewan langka namanya hutan titik-titik. Swagamada Satwa. Hewan langka yang dilindungi di Taman Nasional Kerinci Seblat. Tidak tahu? Malaysia. Ini bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldii itu dari Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ini adalah hewan langka di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu adalah membuat patung dengan cara menambah dan mengurangi, disebut teknik titik-titik. Membuat patung dengan cara menambah dan mengurangi. Kecil. Gerabah. Hasil karya seni, patung digunakan untuk nilai keindahan, disebut patung titik-titik. Patung seni. Berikutnya,
Hasil pada patung pada gambar-gambar berikut disebut patung titik-titik. Monumen. Menurut bentuknya, patung terdiri dari titik-titik. Menurut bentuknya, figuratif dan non-figuratif. Menurut jenis dan fungsinya, patung terdiri dari religi, monumen, seni, dekoratif, arsitektur, dan kerajinan. Demikian anak-anak yang dapat kita sampaikan dalam pembahasan mid semester tema 1. Semoga bermanfaat. Bagi anak-anak yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Nyalakan loncengnya sehingga anak-anak akan dapatkan video-video pembelajaran dari saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.